Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuding Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga. Disiarkan dari studio Elsinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang pukul 9 pagi. Hari ini pemirsa, kita akan membahas tema yang sangat penting khususnya untuk Bumil nih, yaitu mengenai menjaga kesehatan kehamilan saat pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan hari ini kita kehadiran dengan dokter kita yang cantik, Dr. Nur Hasanah Puji Lestari SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan OBGYN ya, dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dokter Puji yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, bugar ya. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita harus tetap semangat gitu ya. Betul. Soalnya hari ini bahas seputar menjaga kesehatan kehamilan saat pandemi COVID-19. Dok, kalau bicara Bumil nih, artinya gini, kan kalau COVID tuh gini, ini bisa terjadi di siapa aja gitu ya dok ya. Tapi kan ada kelompok yang memang lebih rentan, khususnya anak-anak, mungkin bayi, ibu hamil, terus pasien geriatri gitu, lanjut usia. Nah ini kan karena ibu hamil ini bisa dibilang imunitasnya tuh harus betul-betul dijaga supaya terhindar dari namanya infeksi penyakit apapun termasuk COVID. Jadi bagaimana sih menjaga gitu ya dok ya keselamatan atau mungkin kesehatan atau apapun istilahnya saat hamil itu sendiri, dokter. Poin-poin yang ingin ditekankan di awal ini bagaimana? Iya, mengingat COVID-19 itu menyerang pada orang yang daya tahan tubuhnya menurun ya. Jadi yang utama bagi ibu hamil adalah menjaga supaya daya tahan tubuhnya bagus. Jadi harus makan yang bagus, nutrisi nomor 1 tentunya. 4 sehat 5 sempurna sebisa mungkin. Walau kadang ibu-ibu di trimester 1 memang ada gangguan makan atau ada kesulitan untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Tapi harus tetap diusahakan dalam 24 jam tetap makan 4 sehat 5 sempurna. Lalu selain itu juga vitamin selama hamil dikonsumsi yang diberikan oleh dokter atau gitu ya, dari bidan dikonsumsi setiap hari. Jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tadi mungkin tidak semuanya bisa kita dapatkan dari makanan. Lalu jangan lupa juga untuk selalu berjemur, paling tidak seminggu 2 atau 3 kali, karena asupan vitamin D yang cukup itu bagus untuk imunitas juga. Gitu. Sama air putih tentunya. Sebenarnya secara keseluruhan sama seperti halnya orang lain yang tidak hamil untuk menjaga imunitas, tapi mungkin kita harus lebih concern lagi karena mungkin kita harus benar-benar memenuhi nutrisinya. Gitu. Jadi intake-nya ini harus cukup gitu ya. Iya, betul. Tapi kan mungkin karena situasinya lagi seperti ini, mungkin sekarang udah mulai beradaptasi kan ya ke new normal ya. Jadi udah nggak sekaget waktu di awal-awal seperti akhir Maret gitu ya kan. Istilahnya tuh mau ke rumah sakit, sebaiknya nggak dulu nih gitu, dihindari dulu. Karena kan apalagi usia-usia kehamilan di trimester awal nih katanya, ya sebaiknya nggak dulu deh gitu ya, lagi rentan-rentannya. Bener nggak sih seperti itu? Jadi kalau sekarang nih gitu ya, apakah se-strict yang waktu itu atau yang udah mulai-mulai adem lah suasananya gitu. Jadi nggak usah terlalu panik juga, jadi bolehlah kontrol berkali-kali juga atau bagaimana tetap dok? Ya memang mungkin untuk benar-benar normal seperti belum ada COVID mungkin tidak ya. Tapi memang kita sudah tidak perlu terlalu takut lagi untuk misalkan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Karena sekarang tidak hanya rumah sakit, semua tempat fasilitas umum kan juga sudah menyesuaikan dengan keadaan new normal. Jadi mungkin yang penting kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, terus tetap cuci tangan, dan setelah pulang dari rumah sakit atau dari fasilitas kesehatan harus langsung mandi dan ganti baju gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang juga harus diperhatikan selain menjaga kesehatan fisik untuk ibu hamil agar kehamilannya tetap sehat ya, menghindari ansietas tadi itu ya. Karena pasti banyak kekhawatiran nanti gimana dengan bayi saya, persalinannya bagaimana, persalinannya nanti gimana, lalu nanti menyusui enggak, atau pasti stres. Nah untuk menghindari stres itu ada baiknya nggak usah terlalu banyak baca yang nggak penting atau buka yang nggak penting. Kalau mau nanya sama ahlinya atau sama orang yang memang bisa dipercaya atau sama tenaga kesehatan supaya informasi yang didapat itu tepat dan tidak berlebihan gitu. Jadi bukan social distancing aja tapi social media
distancing juga. Maksudnya jangan terlalu jadi cemas karena kebanyakan membaca informasi yang bisa aja kan belum tentu benar. Belum tentu benar. Makanya tadi nanya langsung ke ahlinya, ke dokter obginya gitu ya dok ya. Tapi gini, kata kuncinya sebenarnya kan simpel tadi ya, menjaga kesehatan fisik, mental, terutama tadi kan nutrisi gitu ya. Tapi kan namanya bumil itu kan ada perubahan hormon gitu ya dok ya. Kan bahkan trimester awal kita juga udah sering bahas juga sama dokter bahwa kan ada yang namanya mual muntah gitu ya. Ih gimana mau masuk makanan gitu kan. Bagaimana mau menjaga nutrisinya supaya cukup kalau mau apa-apa yang masuk aja udah bawahnya pengen dikeluarin lagi gitu kan dok. Iya. Untuk ibu-ibu di trimester 1 yang mengalami mual muntah yang hebat, ya mungkin jadi nggak semuanya itu nggak boleh ke rumah sakit. Kalau memang sudah terjadi keluhan dan tidak bisa kita atasi sendiri, misalkan mual muntah ringan, kita bisa dengan hindari makanan tertentu yang bikin kita mual aja, tapi makan yang lain masih bisa kita makan, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau atau kita pakai hirup aroma yang segar, misalnya entah jahe atau peppermint, itu membaik, itu berarti ringan, itu bisa kita atasi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu jadi sampai kita lemes, nggak bisa makan, atau setiap makan muntah lagi, berarti kita memang sudah waktunya harus ke dokter supaya dapat obat yang sesuai, yang aman untuk ibu hamil, dan kita bisa makan. Gitu ya pada prinsipnya. Jadi harus tahu batasan juga ya dok ya, kapan ini bisa diatasi sendiri gitu ya, dan kapan membutuhkan pertolongan oleh dokter gitu ya. Artinya nggak karena lagi kayak gini mentang-mentang lagi ada COVID jadi nggak mau ke rumah sakit sama sekali, padahal justru membutuhkan pertolongan dari tenaga medis gitu ya dok ya. Jadi jangan memaksakan diri juga ya, kalau memang harus periksa ke dokter ya harus ke dokter begitu ya dok ya. Tapi sebenarnya begini dok, kan ada trimester awal, tengah, dan menjelang persalinan ya akhir ya. Nah kalau benar nggak sih masih yang seperti paling enggak tiap semester nih yang 1 ke 2 paling enggak 1 kali deh minimal. Beda kalau yang udah menjelang persalinan ya itu 4 kalian gitu. Masih seperti itu atau mungkin tadi balik lagi ke case-nya, kalau memang membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut bisa aja lebih dari itu dok. Iya. Untuk kondisi sekarang sebenarnya bisa lebih dari itu. Tapi mungkin untuk trimester 2 yang relatif aman dan biasanya juga keluhan di pasien juga sedikit, mungkin kita bisa lebih jarang atau bila ada keluhan saja. Paling tidak sekali datang trimester 2 mungkin usia 18 minggu atau 20 minggu untuk lihat secara screening overall ada masalah atau enggak, karena biasanya di situ bisa terlihat jelas misalkan ada kelainan-kelainan janin, dari situ bisa kelihatan di usia tersebut. Tapi bila tidak ada keluhan boleh tidak datang. Tapi sekarang kita bisa memanfaatkan telekonsultasi sebenarnya. Beberapa rumah sakit ataupun klinik ataupun beberapa website kesehatan juga membuka layanan telekonsultasi. Mungkin untuk trimester 2 itu bisa dimanfaatkan. Jadi bisa kita tanya dulu, ini kira-kira bisa cuman lanjut vitamin aja nggak ya dok gitu, karena keluhannya cuman A, B, C gitu, mungkin cuma ringan, cuma pusing. Sampaikan keluhannya di situ ya dok ya. Terus tapi gerakan bayinya masih baik, masih aktif dan tidak ada kontraksi, tidak ada keluar air-air, mungkin itu nggak apa-apa. Tapi dengan konsultasi kan setidaknya walaupun tidak bertemu, nanti mungkin dokter akan bisa memberi masukan, kalau kondisi ibu kayaknya nggak bisa deh bu, harus datang gitu. Mungkin itu bisa membantu ya untuk di trimester 2. Tapi memang untuk trimester 1 paling tidak 1 atau 2 kali harus datang dulu, karena kita harus menentukan ini kehamilannya di dalam kandungan atau enggak, dan perkembangannya bagus atau enggak. Karena kan ada juga nih berita-berita yang selama di rumah aja malah yang hamil malah jadi meningkat ya, makin banyak di daerah mana gitu ya. Jadi kan itu itu juga ya. Jadi kuncinya pas trimester 1 begitu tahu positif hamil, konsultasi dulu dan USG dulu untuk pastikan bahwa hamilnya memang bagus dan di dalam kandungan. Nanti begitu masuk trimester 2 mungkin bisa lebih jarang, nggak apa-apa. Dan di trimester 1 juga kan pasti diperiksakan screening untuk kehamilan juga kan, jadi udah tahu ini bisa dipilah, ini yang aman nih hamilnya, jadi bisa lebih jarang kita kontrolnya, nggak apa-apa gitu. Ada yang ternyata ini ada faktor risiko misalkan diabetes atau hipertensi, itu nggak bisa, walaupun pandemi ya tetap mau nggak mau tetap harus kontrolnya sesuai anjuran. Sesuai, tadi keluhannya sebenarnya ada tanda-tanda bahaya atau enggak gitu ya, atau mungkin aku mungkin usianya nih lebih dari 35 gitu. Jadi artinya beda kan ibu hamil yang mungkin usianya di bawah itu atau lebih dari 35 itu gitu ya dok ya, atau mungkin dengan faktor resiko tadi ada diabetes, hipertensi, atau
kita nggak tahu, siapa tahu ada penyakit lain kan yang udah dialami Diderita sebelum sendiri. itu, diderita sebelumnya. Jadi itu apakah akan jadi patokan juga untuk semakin apa ya seringnya konsulnya juga, artinya nanti oh ya harus segera deh atau nggak bisa ditunda-tunda lagi, itu kira-kira bagaimana dokter? Iya, makanya itu tadi apapun kondisinya di awal harus kontrol dulu. Begitu positif hamil harus kontrol dulu karena di situ nanti akan diperiksa sama dokter dan dipilah sama dokternya. Diberi arahan lah ya istilahnya. Mana yang bisa nih kontrolnya sesuai pandemi yang kalau ada keluhan aja gitu, tapi yang ibu nggak bisa karena ibu ada faktor risiko misalkan kekentalan darah nggak bisa nih harus dipantau terus gitu, takutnya tiba-tiba bayinya nggak berkembang gitu. Ya Allah. Atau memang ada hipertensi jadi memang harus kontrolnya tetap teratur sebulan sekali gitu. Artinya nggak bisa lepas gitu aja mandiri gitu ya, Iya, butuh apa sih, ada pantauan dari tenaga medis kan, entah itu suster, entah itu dokternya gitu ya dok ya. Apalagi yang menjelang persalinan Iya, ini kalau gitu untuk ya dok ya. trimester 3 tetap anjurannya tetap 1 minggu sekali. Karena di trimester 3 komplikasi kehamilan sering muncul, entah hipertensi dalam kehamilan, entah plasentanya letak rendah atau perdarahan dan macam-macam. Jadi tetap setelah 36 minggu tetap 1 minggu sekali. Oke, tapi artinya begini dokter, yang perlu dipahami nih, kan biasanya tadi kan cemas itu datang karena kita nggak prepare atau mungkin informasi yang kita punya belum banyak gitu ya. Jadi masih ada tanda tanya besar nih gitu ya. Ini bagaimana sih persalinan di tengah-tengah pandemi seperti ini? Artinya kan tadi sebenarnya sama aja prinsipnya, apalagi kan sebelumnya juga udah ada prosedur yang tadi ada rapid test atau swab test gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya gini, ditekankan dulu deh supaya ibu-ibu atau mama-mama muda nih yang mungkin belum pernah hamil sebelumnya dan ini kebetulan pas lagi mau persalinan lagi ada tengah-tengah pandemi begini gitu. Jadi apa juga nih pesan-pesan yang perlu ditekankan juga nih dokter? Iya, biasanya kalau untuk persalinan, prosedur persalinan untuk pasien yang non-COVID itu sama seperti tidak ada COVID. Yang non-COVID ya. Non-COVID. Jadi tergantung fasilitas kesehatan. Bila fasilitas kesehatan itu mampu untuk melakukan swab, mungkin mereka akan screening di 38 minggu. Tapi ada juga fasilitas kesehatan yang tidak bisa melakukan swab dengan hasil cepat. Mungkin mereka screeningnya dari lab darah, dari rapid, atau dari ronsen dada. Dan perlu diingat ronsen dada untuk trimester 3 dengan menggunakan pelindung perut itu aman. Karena itu sering juga yang jadi kekhawatiran ibu hamil, dokter saya harus screening tapi memang boleh saya ronsen gitu. Karena kan yang kita lakukan pemeriksaan kan di dada, jadi nggak apa-apa. Dan sudah disesuaikan di bagian radiologinya untuk yang hamil sebenarnya gitu. Oke, artinya udah ada perhitungannya khusus. Dari situ nanti kan akan keluar, oh ini ibu hamil yang non-COVID atau ada yang kecurigaan ke arah COVID, entah ronsennya ada pneumonia atau dari rapidnya positif gitu. Dengan itu nanti akan dipilih kalau rumah sakit itu mampu untuk mengerjakan yang COVID juga, ya mungkin bisa tetap dilakukan di situ. Tapi bila fasilitasnya tidak bisa, mungkin akan dirujuk ke fasilitas yang bisa gitu. Untuk dilakukan, misalkan rapidnya positif itu belum tentu positif, jadi jangan khawatir nanti harus di swab dulu gitu. Jadi mungkin kalau di rumah sakit itu bisa di swab di situ, bisa hasilnya langsung keluar, alhamdulillah. Jadi tahu ternyata bukan COVID, jadi biasa aja, nggak ada indikasi yang lain. Jadi ya melahirkan seperti biasa, persalinannya sesuai indikasi obstetri. Misalkan memang nggak ada indikasi apa-apa, normal ya lahir normal biasa nggak apa-apa. Cuman mungkin kalau dulu-dulu lahiran itu bisa ditemani sama pendamping, itu juga lagi-lagi kembali ke fasilitas kesehatannya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada beberapa fasilitas kesehatan membolehkan dengan syarat pendampingnya itu diperiksakan juga screening COVID-nya gitu. Dan mungkin tetap satu orang aja misalnya. Iya, dan tetap menggunakan alat pelindung diri juga, tetap pakai masker. Mungkin masker bedah karena kan itu di ruangan yang tertutup dan ada banyak orang di situ kan, ada dokter, ada perawat, ada bidan. Jadi mungkin boleh masuk dengan di screening dan pakai APD. Intinya ada langkah-langkah yang perlu dipenuhi lah ya gitu ya. Walaupun ada juga rumah sakit yang strict nggak bisa gitu. Itu sebenarnya untuk keamanan pasiennya juga, terutama keamanan bayinya sebenarnya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya dikomunikasikan aja nanti bagaimana sih solusinya ya. Artinya bukan berarti dengan kondisi seperti ini ya jadi panik gitu ya, tapi dicari tahu tadi kira-kira solusinya yang terbaik seperti apa gitu ya dok ya. Baik, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya lebih detail lagi, akan ada slide juga dari Dr. Puji ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai menjaga kesehatan kehamilan saat pandemi COVID-19. Bersama dengan Dr. Nur Hasanah Puji Lestari SPOK, beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Permata Depok. Dan pemirsa, acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com ya. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ya. Jadi di segmen kedua ini, kan tadi seperti yang aku bilang ya, mau ada slide nih. Slide-nya coba satu persatu ditampilkan dulu supaya kita jadi makin tahu. Ini ternyata di luar sana merupakan pertanyaan-pertanyaan atau kumpulan pertanyaan yang sering dikhawatirkan oleh para bumil gitu ya, atau para bapaknya juga ya, artinya kan pendamping juga ikutan cemas nih kadang kalau pasangannya susah ditenangin gitu ya. Jadi ini salah satunya ada bagaimana menjaga tetap sehat dan aman sama kehamilan. Tadi sudah dibahas ya dok ya. Terus amankah melanjutkan kehamilan selama pandemi? Loh kok ada mindset seperti ini dokter? Pada prakteknya memang saat saya praktek kadang-kadang ada juga yang menanyakan seperti itu. Ya Allah. Apakah masih bisa aman dok untuk dilanjutkan kehamilannya? Ya tentu saja aman sebenarnya asal ibu hamil tersebut memperhatikan tadi protokol kesehatannya dan selalu menjaga kesehatan dan imunitasnya supaya terhindar dari COVID-19 ya. Oke. Terus amankah untuk melakukan check up kehamilan ke fasilitas kesehatan? Tadi juga sudah banyak dibahas ya, kan Iya, penting. hampir di seluruh rumah sakit maupun puskesmas ataupun fasilitas kesehatan apapun, klinik pasti untuk kontrol kehamilan atau untuk pemeriksaan ibu hamil pasti dikondisikan yang paling aman. Jadi biasanya di setiap fasilitas kesehatan itu di depan saat di lobi saat masuk gedung itu sudah ada screeningnya. Kalau mungkin kita masuk ke mall mungkin cuma di tem aja gitu suhu. Tapi kalau di rumah sakit biasanya ada sedikit pertanyaan. Ada batuk nggak, ada gejala nggak, iya, wawancara singkat ya ada wawancara singkat untuk memilah pasien mana yang infeksi, yang curiga dan mana yang benar-benar bersih, nggak ada keluhan gitu. Dan biasanya sudah dibagi zona di rumah sakit itu, ada yang zona hijau yang benar-benar clear cuma untuk kayak pasien mau vaksin atau pasien mau kontrol hamil atau pasien geriatri yang mau kontrol misalkan stroke-nya atau hipertensi dan lain-lain gitu. Ada juga zona yang mungkin merah atau abu-abu. Jadi mungkin dia sebenarnya mau kontrol hamil tapi dia demam gitu. Itu dipisahkan, biasanya tidak disatukan. Jadi ada jarak yang jelas gitu ya. Jadi kan tenang lah secara psikologis mau biasanya dipisahkan lantai atau dipisahkan gedung, pokoknya dipisahkan biasanya umumnya. Karena apa? Karena kita tentu sebisa mungkin memprioritaskan terutama ibu hamil agar selalu terhindar gitu. Oh iya, coba saatnya ditampilkan dulu lagi. Jadi benar-benar aman lah insya Allah gitu. Allah ya. Tapi walaupun tetap harus pakai masker, tetap harus jaga jarak. Jadi walaupun dengan dokternya, dengan bidannya atau susternya tetap harus jaga jarak. Itu udah gitu. otomatis ya dok ya. Dengan siapapun. Nah kalau sampai positif corona ya Allah, bagaimana dengan bayi dalam kandungan? Ini sudah banyak nggak sih maaf literatur atau mungkin penelitian yang lagi ongoing juga gitu dok? Penelitiannya memang masih berjalan, tapi laporan-laporan kasus sih kebanyakan mengatakan tidak ada yang ibunya corona, bayinya begitu lahir langsung corona, itu nggak ada. Tapi memang ada juga yang melaporkan bahwa ternyata di plasentanya ada, tapi itu masih sedikit ya laporan kasusnya dan belum bisa kita jadikan patokan. Tapi kalau yang langsung ke bayi sampai saat ini memang yang sudah terlaporkan tidak ada. Walaupun ada juga nih biasanya kan begitu ibu itu positif corona, begitu lahir dia langsung diperiksa bayinya. Nanti dalam perjalanannya mungkin hari ke-7 diperiksa ulang ternyata baru ada gitu. Mungkin entah karena pengurusan bayinya, misalnya perawatan bayinya, atau mungkin karena proses seperti menyusui seperti itu ya untuk ibu yang corona gitu. Termasuk kalau maaf dok, kalau ternyata positif COVID gitu ya, kan harus ada treatment, pengobatan khusus gitu ya. Itu udah ada ininya nggak sih, mungkin penjelasannya juga ke janinnya sendiri, efeknya bagaimana? Tergantung derajat keparahan dari pasien itu sendiri. Kalau untuk yang ringan dan tidak bergejala, itu kan pas dokter internis atau paru hanya memberikan vitamin C, antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan obat-obatan yang sesuai simptom. Misalkan demam kasih obat demam, batuk kasih obat batuk. Kalau seperti itu sih sebenarnya nggak ada masalah. Gitu cuman untuk yang pemberian obat-obatan yang secara eviden memang
bantu menyembuhkan corona, misalkan kloroquine seperti itu mungkin akan disesuaikan gitu ya. untuk Oke, ibu coba hamil. Poin-poin selanjutnya tadi belum selesai semua itu banyak soalnya yang dijelaskan. Iya. Bagaimana rencana persalinan? Apakah aman melahirkan rumah sakit? Tadi sudah dibahas ya. Iya. Dapatkah ditemani suami atau keluarga saat melahirkan? Tadi juga sudah dijelaskan juga ya dok ya. Bagaimana melindungi bayi yang baru lahir dari coronavirus? Bolehkah menyusui? Nah ini juga nih. Ini seru nih. Bagaimana dok melindungi bayi yang baru lahir dari coronavirus? Kan bahkan kan kalau kita lihat di sosmed kan banyak juga tuh yang pada upload, bayinya pakai face shield. Ya. Nah itu kan udah salah satu termasuk juga kan upaya untuk mencegah virus corona pada bayinya gitu kan. Tapi bagaimana sih untuk gambarannya gitu loh pada saat melahirkannya itu, entah itu normal ataupun sesar, dan di ruangan yang seperti apa tadi mungkin ditekankan lagi dong. Untuk yang non COVID, ibu hamil perlakuannya sama, termasuk bayi baru lahir pun sama. Jadi tetap bisa IMD seperti biasa, tetap bisa menyusui seperti biasa. Untuk yang ibu hamil dengan COVID, memang tidak disarankan untuk langsung IMD ya, karena juga setelah persalinan, entah itu persalinan normal atau persalinan sesar, pasti ibu itu langsung di ruang isolasi. Jadi kan nggak mungkin membawa bayi itu ke ruang isolasi. Walaupun kalau misalkan ternyata ibunya adalah isolasi mandiri, berarti kan dia tanpa gejala mungkin ya, itu masih dibolehkan menyusui langsung dengan beberapa syarat. Syaratnya ibunya harus pakai masker, maskernya pun harus masker yang N95, supaya tidak ada partikulat yang keluar dari ibunya. Lalu sebelum menyusui harus cuci tangan dulu dan membersihkan area yang akan tersentuh dengan bayi saat menyusui. Dan bayinya dipakaikan face shield untuk saat menyusui. Jadi benar-benar cuma keluar mulutnya aja buat menyusu gitu. Lalu ibu itu tidak disarankan untuk merawat bayinya. Jadi yang merawat bayi mungkin bisa dibantu oleh orang lain dulu, karena mungkin kita butuh waktu mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sampai ibu itu terbukti swabnya betul-betul negatif. Walaupun mungkin tadi nggak ada gejala nih ya kan? Iya, kalau nggak ada gejala dan isolasi mandiri masih boleh menyusui dengan beberapa syarat. Kalau syarat bisa dipenuhin boleh, tapi kalau kira-kira kita takut ya nggak apa-apa, kita perah aja, ASI perah sementara. Kondisinya harus seperti itu ya. Tapi ASI perah itu tetap bisa diberikan. Jadi ASI-nya sendiri nggak ada masalah, tetap bisa diberikan kepada bayi. Yang jadi masalah adalah proses menyusuinya apakah aman atau tidak untuk bayinya. Karena kontaknya ini kan deket jaraknya gitu kan ke babynya ya. Tapi kalau untuk ASI-nya sendiri insya Allah aman kan? Aman. Justru dengan ibunya misalkan positif corona, dia akan terbentuk antibodi di ASI-nya itu, jadi memberi pertahanan sendiri untuk bayinya. Wah, sebenarnya luar biasa gitu. Ya, itu ciptaan yang maha kuat. Jadi nggak apa-apa kalau untuk ASI-nya, cuman butuh pertimbangan matang untuk pemberian langsung. Bener. Tapi kalau yang berat udah pasti karena di ruang isolasi udah pasti nggak bisa untuk menyusui, karena nggak mungkin kita bawa anaknya ke situ kan. Lihat derajatnya juga ya. Iya. Oke, baik, coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Masihkah pertanyaan-pertanyaan yang dikhawatirkan tadi atau ya, jadi tips hamil sehat dan aman selama pandemi, hindari kontak dengan gejala coronavirus. Kita nggak tahu kan siapa yang carrier, siapa yang... Iya, tapi misalnya kita ke kantor, terus ada teman batuk, itu kan udah gejala. Walaupun kita nggak tahu dia COVID atau enggak, tapi kalau udah tahu ada yang batuk, bersin-bersin, ya udah jangan. Ceritanya Bumilnya belum cuti ya. Ceritanya Bumilnya masih kerja nggak yang misalkan work from home gitu ya dok ya. Bener. Atau siapapun yang ada di lingkungan sekitarnya ya dok ya, yang entah di rumah atau dimanapun. Ada gejala-gejala. Atau kita lagi ke supermarket belanja, tiba-tiba ada orang batuk-batuk atau bersin-bersin, ya jangan. Atau lagi belanja, namanya kan tetap ada keperluan keluar rumah kan ya. Hindari transportasi umum sebaiknya ya. Ya, kalau bisa punya pilihan untuk pakai transportasi pribadi itu disarankan ya. Dan sama kalau bisa kerja di rumah. Dan mungkin bisa minta keringanan, misalkan frontline, kayak misalkan kalau kami di rumah sakit ada perawat atau dokter yang kerjanya di UGD, mungkin dipindahkan ke tempat yang relatif lebih aman, yang tidak banyak kontak dengan orang gitu. Hindari gatheringnya, kerumunan, memeriksakan kesehatan bila diperlukan. Tadi juga kenali tanda-tandanya juga ya. Melakukan ya konsultasi online juga dengan tenaga kesehatan terpercaya, menjalankan protokol kesehatan yang ini ya, gambar yang di samping ini ya. Pakai masker ya, semuanya tetap dikerjakan. Pola hidup sehat. Itu ada gambar apa tuh? Relax yoga ya, lagi yoga ya? Iya. Jadi kan ibu hamil sebenarnya
dibolehkan untuk olahraga, malah dianjurkan ya, terutama olahraga relaksasi, stretching kayak gitu untuk mengurangi gejala-gejala ringan, keluhan kram, sakit pinggang, sakit lutut dan segala macam gitu. Sama makan makanan yang bergizi tentunya ya. Iya, dan berjemur sinar matahari tadi ya dok Iya, ya? betul. Di jam berapa dok? Mohon maaf dok, yang sebaiknya gitu dianjurkan? Sebenarnya jangan terlalu panas sih. Kalau terlalu panas di atas jam 11 itu justru nggak boleh. Jadi mungkin yang penting udah agak terik, mungkin jam-jam 8, setengah 9 itu udah waktu ideal ya. Rutin ya setiap hari. Tadi vitamin D-nya itu kan bagus kan untuk kebalan juga untuk gitu ya. tubuh. Oke, baik, coba slide berikutnya lagi tentang apa? Masih adakah? Nah ini antenatal care selama pandemi dibagi per trimester. Iya, tadi sudah disinggung sedikit ya di depan. Kalau trimester 1 itu memang wajib untuk pastikan ini hamil dan pastikan hamilnya bagus di dalam kandungan. Kalau misalnya dok, telat datang bulan gitu, terus akhirnya periksa sendiri pakai test pack gitu ya. Nunggu berapa hari untuk memastikan USG yang pertama untuk ini tadi di luar kandungan sebenarnya atau di dalam kalau untuk kandungan? USG transvaginal kadang begitu terlambat head dan positif itu bisa terlihat. Tapi kalau mau USG yang dari perut mungkin butuh 1 atau 2 minggu setelah itu. Oke, gitu ya timingnya ya. Iya. Dipastikan dulu nih benar hamil dan di tempat yang di lokasi Dan hamilnya di dalam kandungan. di dalam kandungan gitu Iya. ya. Nah yang kedua trimester 2 minimal 1 kali. Dan selebihnya bila ada gejala atau ada keluhan, misalkan keluhannya bayinya kurang geraknya gitu, atau perutnya kontraksi atau sakit, atau keluar flek seperti itu, atau keluar air-air. Nah kalau ada itu harus datang. Tapi bila tidak ada keluhan, trimester 2 relatif aman, biasanya tidak ada keluhan yang berarti, itu boleh sekali aja cukup, nggak apa-apa USG-nya. Dan kalau keluhan-keluhan ringan bisa memanfaatkan telekonsultasi tadi aku bilang itu. Itu 1 kali 24 jam dok, itu tele. Enggak, biasanya ada jamnya juga. Ada jam kerjanya, ntar dokter lagi tidur keganggu dong. Nah ya bercanda ya, oke. Trimester 3, nah ini yang tadi yang penting banget. Iya, kalau untuk trimester 3 mengingat komplikasi kehamilan banyak muncul di trimester 3 tetap dianjurkan 1 kali seminggu ya. Sampai gitu ya. kehamilan. Oke, sampai prinsipnya seperti itu ya. Kan kita kadang nggak tahu lah kapan ininya, yang penting tadi konsul aja lah untuk kira-kira ini memang harus Bu segera atau enggak tadi tahan dulu gitu kan, yang lebih tahu pasti dari pihak dokternya dong ya dok ya. Oke, coba saat berikutnya lagi tentang apa ini antenatal care-nya. Nah persalinan yang tadi mungkin perlu dijelaskan lagi. Jadi untuk proses persalinannya sendiri tidak ada perbedaan untuk pasien yang non COVID ya, hanya mungkin bedanya petugasnya dan pasien pakai APD sekarang. Level berapa tuh? Kalau untuk itu yang sesar ya dok ya? Kalau persalinan normal level 2, kalau persalinan sesar level 3, dan ibunya pakai masker. Itu aja sih. Ya, itu udah ini dan lah tentunya harus di screening di awal. Kalau mungkin sampai 39 minggu belum mulus juga mungkin bisa di situ tuh 39 minggu nggak apa-apa di screening. Tergantung dari modalitas di rumah sakit itu screeningnya pakai apa. Kalau misalkan screeningnya cuma rapid ya mungkin harus benar-benar dekat dengan waktunya. Jadi mungkin saat datang, saat mulus itulah baru diperiksa gitu. Iya, biar jaraknya nggak terlalu jauh. Iya, nanti harus diulang karena kalau misalkan terlalu jauh. Itulah ya gambaran persalinan masa pandemi. Tapi kalau untuk ternyata dicurigai ke arah positif corona, memang rekomendasi kita di Indonesia untuk dilakukan seksio sesaria atau sesar. Untuk menghindari apa dok tujuan dari kenapa di sesar gitu? Iya, karena mungkin fasilitas di kita ini kan kalau untuk perawatan pasien dengan corona tuh kita harus dengan ruangan khusus, harus ruangan tekanan negatif. Kayaknya semua rumah sakit di Indonesia ini belum ada kamar bersalin yang tekanan negatif itu satu. Jadi mengurangi resiko resiko tertular baik pada bayi maupun pada tenaga kesehatan di situ. Selain itu ternyata di kita ibu-ibu yang positif corona bila persalinan normal seringkali outcome-nya lebih jelek. Itu laporan dari rumah sakit rujukan seperti Persahabatan, Fatmawati itu ternyata seperti itu. Jadi disimpulkan mungkin dengan kondisi kita lebih bagus untuk di sesar gitu. Karena kalau untuk sesar udah banyak rumah sakit yang punya kamar operasi dengan tekanan negatif. Jadi di sesar lalu nanti ibunya langsung masuk isolasi dan bayinya bisa
diamankan gitu. Jadi itu atas pertimbangan yang dibikin ya? Iya, karena fasilitas kita, walaupun WHO masih bilang boleh lahir normal. Tapi kalau misalkan datang-datang udah lengkap ya mau nggak mau, tetap dilakukan persalinan normal nggak apa-apa. Biasanya rumah sakit sudah menyediakan seperti bilik buat bersalin gitu. Ya, baik, itu gambaran aja ya supaya kita jadi makin paham nih. Coba ada slide selanjutnya lagi. Masih adakah nifas selama pandemi? Iya, jadi ya itu tadi saya bilang bahwa saat melahirkan kan menggunakan masker. Jadi mungkin selama masa nifas pun masih dianjurkan untuk ibunya untuk tetap menggunakan masker walaupun menyusui ya. Menyusuinya boleh, yang menjadi masalah adalah cara menyusuinya itu. Cara pemberiannya ini. Jadi ASI-nya tetap bisa diberikan, lalu disarankan untuk tidak menunda-nunda kontrasepsi. Gitu. Jadi soalnya apa dok? Apa belum tahu nih COVID sampai kapan? Iya betul. Selain itu supaya nanti, karena pasti tadi kalau udah terlanjur hamil ya kita gimana caranya supaya hamilnya sehat. Tapi kalau bisa nggak hamil mungkin disarankan untuk nggak hamil dulu karena pasti banyak yang dipertimbangkan ya. Maksudnya kalau udah hamil tuh pasti banyak stresnya, banyak yang harus dilakukan lah gitu. Belum biayanya gitu ya? Iya, biayanya juga pasti meningkat karena harus screening, harus pakai APD dan macam-macam. Artinya juga tanggung jawab keluarga juga kan yang mendampingi juga betul. Nih, artinya agak was-was juga kan. Oke, baik dokter, kita sekarang masuk ke pertanyaan email dulu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya dua ini, nama, usia Anda, berarti usia bumilnya nih ya, usia pasiennya, serta tempat tinggal. Pertanyaannya selengkap mungkin, data yang diberikan juga mudah-mudahan juga lengkap-lengkap semua ya. Jadi membantu dokternya juga untuk memberikan tanggapan. Pertanyaan pertama dari Ibu Gempita, anaknya ini dong. Gading Martin. Gempita. Ibu Gempita usianya 32 tahun, Bekasi. Dok, bagaimana dengan sensasi rasa terbakar di dada pada ibu hamil? Saya sedang hamil dan sering merasa panas di tenggorokan dan dada. Maunya minum yang dingin-dingin terus. Sesak nafas juga tidak bisa dihindari dok, padahal segala posisi tidur sudah dicoba. Bagaimana dok caranya agar saya bisa lebih nyaman? Jadi sensasi rasa terbakar di dada pada ibu hamil. Sering merasa panas di tenggorokan dan dada. Bawaannya mau minum dingin-dingin terus. Ini sebenarnya kondisi yang seperti apa kalau lagi hamil begini? Apakah biasanya memang itu keluhan yang lazim dikeluhkan oleh ibu hamil. Jadi rasa terbakar, sesak itu umumnya paling sering karena GERD atau naiknya asam lambung. Memang pada ibu hamil kan terutama di trimester 1 asam lambung itu lebih meningkat ya dibandingin yang tidak hamil. Dan pengosongan lambung serta kerja usus juga lebih cepat. Jadi lambungnya lebih cepat kosong, jadi asamnya lebih banyak gitu. Sementara biasanya mual, kita males makan, jadi makin kosong lagi, lambungnya makin banyak lagi asam lambung yang naik ke tenggorokan. Jadi memang kalau yang masih ringan, mungkin kita bisa coba dengan makan sedikit tapi sering, terus jangan makan yang meningkatkan asam lambung, misalkan yang pedas, yang asam. Jadi itu untuk ringan bisa dengan cara seperti itu, makan dikit tapi sering. Biasanya makan sehari 3 kali, mungkin kita makan 4 kali, 5 kali nggak apa-apa, tapi porsinya kecil-kecil. Porsinya kecil-kecil. Iya. Tapi bila sudah dicoba seperti itu tetap aja keluhannya tetap ada, saya sarankan mungkin harus ke dokter untuk mendapatkan obat-obatan. Ada obat yang untuk menurunkan asam lambung dan melindungi lambung agar tidak luka, jadi bisa lebih nyaman. Kalau yang maaf dijual bebas gitu kan ada nih obat untuk asam mungkin lambung. Boleh, itu relatif aman sih beberapa. Relatif aman ya dok ya, oke. Sesak nafas ini berarti kan sesak nafas juga tidak bisa dihindari. Ini efek dari GERD atau tadi asam lambung yang bisa naik karena tadi? GERD, bisa juga karena mekanik dari perut yang membesar. Kalau mekanik karena perut yang membesar sebenarnya bisa dibantu dengan latihan pernafasan. Oh, latihan pernafasan ya, ini penting juga nih yang perlu rutin lakukan ya. Terus segala posisi tidur sudah dicoba tapi masih, posisi tidur dengan kondisi ada sesak nafas, ada mungkin GERD tadi, asam lambung naik. Kalau memang sesak mungkin disarankan kan menaikkan sedikit kepala ya, mungkin bantalnya 2 atau 3 supaya lebih nyaman. Tapi kalau memang tetap terasa ya mungkin memang sudah perlu obat-obatan, dan jangan khawatir, ada obat-obatan yang memang aman untuk ibu hamil. Jadi bagaimana caranya supaya bisa lebih nyaman? Tadi pola makannya diperhatikan ya. Betul. Berarti nggak boleh telat dikit dong ya dok ya? Nggak boleh. Sedikit-sedikit tapi sering. Tadi kan cara makannya juga gitu ya. Terus hindari makanan yang memicu tadi ya dok, yang asam lah, yang pedas.
Atau yang mengandung kafein begitu? Iya, bisa juga. Bisa juga ya dok. Dan posisi tidur juga diperhatikan. Dan tadi teknik pernafasan, relaksasi itu juga penting ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya prinsipnya. Coba sekarang mudah-mudahan ini tadi untuk Ibu Gempita cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyain lagi, barangkali email lagi aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alif, usianya 24 tahun dari Cibitung. Dokter, aku bumil 19 weeks, 19 minggu ke-19. Mau tanya, sejak hamil kalau sering sumeng dengan suhu tubuh sekitar lebih dari 36,5 derajat Celcius, diobatin dengan apa tuh dok yang aman biar saya juga bisa nyenyak tidur? Saya juga sekarang sejak jadi bumil nih sering sembelit. Nah ini dua hal yang berbeda atau ada kaitannya? Apakah ada pengaruhnya ke bayi? Sebelum hamil saya nggak pernah sembelit begini. Sering sumeng Sama sembelit. dan sembelit. Ya, kalau sumeng memang kalau kita ukur suhu ibu hamil memang kadang-kadang dia sedikit lebih meningkat karena metabolisme lebih tinggi ya dibandingin wanita yang tidak hamil. Coba lihat dulu evaluasi apakah asupan minumnya cukup. Kadang-kadang seringkali ibu hamil dehidrasi jadi naik juga gitu. Kayak dehidrasi ya? Iya, kalau misalkan memang sampai 37 berarti bukan sumeng lagi. Itu berarti kan kalau 37 lebih mungkin udah demam. Kalau demam ya minum obat penurun demam. Mungkin karena lagi pandemi gini kan dikit-dikit kayak- sumeng jadi dalam tanda kutip parno kan. Iya kayak paracetamol, aspirin itu masih boleh dikonsumsi untuk ibu hamil bila diperlukan kalau memang demam. Tapi kalau hanya sumeng-sumeng dikit coba minum aja yang banyak dulu. Minum yang banyak. Terus dilihat juga mungkin suasananya panas, dia bisa aja jadi ganti pakaian yang nyaman. Suhu ruangannya dilihat kalau memang tetap demam ya mungkin butuh obat penurun demam. Golongan paracetamol, aspirin itu masih aman boleh. Golongan paracetamol, aspirin gitu ya. Oke. Next berarti yang sembelitnya ini dok. Itu tadi sembelit juga bisa karena hormon kehamilan. Tadi kan kerja ususnya lebih lambat ya, jadi dia bisa sembelit. Makanya ibu hamil harus cukup serat. Jadi sayur, buah dan air putih memang harus betul-betul diperhatikan. Oke, jadi yang high fiber gitu ya. Iya, dok, ya? jadi kalau misalkan kita makan satu piring nasi sebisa mungkin setengahnya adalah sayur atau buah. Dan air putih disarankan sekitar 2,5 sampai 3 liter sehari. Kalau pengaruhnya ke bayi bagaimana dok dengan kondisi sembelit ini? Kan ada pertanyaannya gini, apakah ada pengaruhnya ke bayi dengan... Sebenarnya pengaruh secara langsung sih nggak ada ya. Oke, nggak ada ya. Jangan Tapi kalau sembelitnya berlarut-larut sampai saat akan bersalin, kadang-kadang itu menyulitkan proses persalinan. Iya sih. Mau dibahas lagi ntar jadi panjang. Oke, yang pertanyaan selanjutnya dulu aja ya dok ya. Ini dari Ibu Juniarti, 36 tahun. Wah, ini pertanyaan spesifik nih. Dok mau tanya, usia kehamilan saya sekarang 20 minggu ya. Jadi sebelumnya saya pernah dites tiroid sedikit hipotiroid. Apakah perlu konsumsi obat Euthyrox ya selama hamil dok? Atau ada tips khusus dok? Terima kasih. Nah ini kan kondisi-kondisi khusus nih dok. Nah ini bagaimana saran-sarannya juga nih? Untuk kondisi khusus, terutama dalam kasus ini tiroid, memang biasanya dokter kandungan juga tidak bekerja sendiri. Biasanya berkolaborasi atau merawat bersama dengan dokter internis, baik internis penyakit dalam maupun yang spesifik lagi ahli endokrin ya untuk kasus tiroid. Walaupun sebenarnya untuk ibu hamil dibuat sedikit hiper itu nggak masalah gitu. Jangan sampai dia benar-benar terlalu rendah. Obat-obatan pun diganti biasanya kalau yang tadi disebutkan mungkin tidak bisa dipakai. Biasanya dokter penyakit dalam atau dokter spesialis endokrinnya sudah tahu untuk yang ibu hamil biasanya menggunakan PTU seperti itu. Oke, jadi biasanya nanti dari dokter objeknya disesuaikan. Juga rujuk lagi gitu ya. Iya. Coba konsul ke dokter spesialis penyakit dalam. Harus dipantau berkala. Misalkan di trimester 1 udah dicoba dengan obat tiroid A dengan dosis sekian, biasanya nanti entah sebulan atau 3 bulan lagi diperiksa ulang apakah dosis itu cukup gitu, apa perlu disesuaikan, dinaikkan atau diganti atau diturunkan, atau bahkan kalau ternyata setelahnya hamil jadi normal ya dia nggak perlu konsumsi obat juga bisa. Wah alhamdulillah dong kalau ada gitu. Seperti itu. Iya kan, jadi nggak perlu obat untuk mengontrolnya atau mungkin perlu dosis berapa gitu enggak ya dok ya. Oke dokter, kita istirahat dulu ya dok ya. Nanti lanjutkan di segmen terakhir ya, sekaligus juga penutup dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih bersama dengan Dr. Nur Hasanah Puji Lestari SPOG di Rumah Sakit Permata Depok, membahas mengenai menjaga kesehatan kehamilan saat pandemi COVID-19. Dan Dr. Puji dilanjutkan kembali ya, sebelum ke kesimpulan ya. Aku mau bertanya lagi nih seputar bagaimana sih kita mengenal, ini ibu hamil ya, atau mungkin pasangannya, atau mungkin orang-orang yang tinggal serumah dengan si ibu hamil ini, supaya nanti kalau diajak diskusi tuh cepet tanggep gitu kan, oh harus begini nih gitu ya. Jadi keluhan apa sih yang biasanya gitu, yang merupakan tanda-tanda bahaya nih, ini bukan hal yang normal atau yang bukan karena perubahan hormonal aja, tapi memang ada mengarah-arah ke sesuatu yang kira-kira mencurigakan yang perlu diperiksakan lebih lanjut. Nah itu tanda-tandanya seperti apa dari ujung kepala sampai ujung kaki ini? Berarti seperti apa tuh dok? Iya, tanda-tanda bahaya yang perlu diperhatikan untuk ibu hamil, misalkan pusing. Pusing kalau ringan dia kita bawa istirahat tidur mungkin hilang, tapi bila sakit kepala itu berputar atau sampai sangat sakit sampai kita tuh tidak bisa membuka mata gitu. Intinya nyeri kepala ya dok ya maksudnya? Iya, nyeri kepala, nyeri kepala hebat, ya itu berarti kita harus hati-hati, itu tanda bahaya juga. Atau kalau dari mata pandangan kabur, apalagi kalau misalkan tadi sedikit kepala dan pandangan kaburnya berbarengan ya, takutnya ada sesuatu. Biasanya tensinya suka tiba-tiba tinggi. Apalagi kalau 3 tuh udah sakit kepala hebat, pandangan kabur sama nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati. Iya. Nyeri ulu. Kalau ada 3 gejala itu harus segera ke rumah sakit karena kita takut itu adalah tanda hipertensi dalam kehamilan yang sudah pada fase yang berat. Jadi harus segera. Tapi kalau untuk trimester 1 kan sering mual muntah, pusing gitu ya yang standar. Kalau sampai pusingnya sampai gelap, sampai dia pingsan, sampai dia jatuh, blackout itu juga harus datang ke rumah sakit, takutnya hipoglikemi atau yang lebih parahnya ada sesuatu dengan pembuluh darah di kepala kayak gitu kan. Mual muntah normal, tapi bila mual muntah hebat, setiap makan langsung muntah, setiap makan langsung mual dan nggak bisa makan, berarti juga itu harus segera ke rumah sakit. Nggak ada asupan, nggak ada gizinya dong. Nanti kasihan tumbuh kembang bayinya dan ibunya juga tentu tidak nyaman selama kehamilan. Iya. Lalu kalau untuk perut sendiri kencang kalau cuman jarang dan ringan, terus kita bawa istirahat, rebahan hilang, berarti itu normal. Tapi kalau dia rutin, teratur atau keras, nggak ada fase rest ya, istirahatnya, ada jedanya gitu itu mungkin bahaya juga. Kita takut misalkan itu kontraksi prematur, persalinan prematur misalkan, atau yang lebih berbahaya lagi ada plasenta yang lepas, jadi dia keras seperti papan perutnya, nah itu juga bahaya. Jadi harus segera datang. Kalau untuk keluhan dari jalan lahir biasanya kadang-kadang flek atau keputihan kalau masih bening, tidak bau, tidak gatel, itu nggak apa-apa, mungkin normal. Tapi kalau dia sudah berubah warna atau ada bau atau ada gatal atau sensasi panas, nah itu perlu penanganan gitu. Mungkin yang ringan di rumah mungkin pakai membersihkan daerah intim ya? Dengan sabun khusus, lalu sering menjaganya selalu kering dengan mengganti jaga kebersihan, kelembaban ya dok ya. Biasanya kalau ringan itu udah cukup, tapi udah 2 hari, 3 hari tetap berarti kita mesti ke rumah sakit juga. Karena keputihan tuh nggak bisa dianggap sepele, kadang-kadang dia bisa memicu pecah ketuban, bisa memicu infeksi ke bayi juga gitu, jadi harus diobati. Atau kalau keluar air-air yang kita nggak tahu. Keluar air-air istilah dokter banget nih. Iya, kalau misalkan keluar air-air seperti buang air kecil tapi tidak bisa kita tahan dan tidak ada bau pipisnya, bau urin, ya, takutnya itu ketuban. Jadi itu harus segera datang. Air ketuban gitu ya. Kalau untuk yang dari kaki bengkak bisa juga tanda hipertensi, tapi kalau bengkaknya itu dua-duanya dan juga tidak menghilang setelah kita istirahat. Jadi misalkan kita habis berdiri lama atau habis jalan lama tuh bengkak, itu masih normal, fisiologis. Begitu kita istirahat atau ketika pagi hari kita bangun hilang, berarti itu nggak apa-apa. Tapi kita nggak ngapa-ngapain seharian, terus bangun pagi tetap bengkak tidak berkurang, nah itu mungkin tanda bahaya juga. Ini sebenarnya kalau tadi seperti takutnya hipertensi pada kehamilan dan lain-lain, itu kan suatu kondisi yang sebelumnya memang dia ada
tensinya ini sering naik, atau mungkin kondisi khusus juga yang namanya tadi preeklamsia ini gitu ya. Jadi apakah mungkin ada kaitannya juga ke tadi kan nutrisi paling penting kan, jangan sampai over juga nih makannya yang terlalu kandungannya mungkin yang melebihi batas malah jadi bahaya juga ke dirinya sendiri ataupun ke kandungannya juga, begitu dokter? Iya, hipertensi itu bisa hipertensi yang memang dari awalnya pasien udah hipertensi, ada juga hipertensinya baru dapat saat kehamilan. Jadi ada hipertensi dalam kehamilan baru muncul setelah 20 minggu, itu juga ada. Memang betul penambahan berat badan yang terlalu berlebihan selama hamil itu juga tidak disarankan, karena obesitas itu juga bisa terjadi pada ibu hamil dan itu bisa memicu hipertensi dalam kehamilan juga. Jadi nutrisinya seimbang dan secukupnya, jangan berlebihan juga. Jadi jangan berlebihan, jangan kurang juga. Kurang tadi jadi kurang gizi dong. Malnutrisi pada ibu hamil. Banyak kasusnya apa? Malnutrisi tetap ada. Tapi begini dok, kan sering juga tadi suplemen tambahan atau mungkin ibu hamil kok ada banyak juga yang kasusnya anemia lah atau apa gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya bagaimana juga untuk yang kira-kira yang mungkin nggak cukup nih dengan makan makanan yang dari mengandalkan makanan sehari-hari, tapi perlu ada suplemen tambahan atau mungkin vitamin tambahan yang bisa diperoleh dari mana aja sih? Mungkin ada resep khusus juga atau bagaimana dok? Kalau anemia dalam kehamilan itu memang masih sangat tinggi ya angkanya, terutama di negara kita di Indonesia. Makanya pemerintah kita tetap menyarankan setiap ibu hamil tanpa melihat dia makannya bagus atau enggak, harus mendapatkan suplemen besi, suplemen besi minimal 90 butir selama kehamilan. Jadi minimal 3 bulan. Tapi kalau mau diminum sepanjang kehamilan juga nggak apa-apa gitu. Karena nggak ada ruginya sih. Nggak ada ruginya ya. Suplemen besi itu. Nggak artinya kelebihan zat besi di dalam jadi keracunan zat besi nggak ya, nggak begitu ya. Walaupun kalau dari makanan kita bisa dapat dari daging merah, ati, ya, atau buah bit, jus buah naga, atau jus terong Belanda, itu juga tinggi zat besi, kita bisa dapat dari situ. Tapi tetap diwajibkan untuk mengkonsumsi suplemen besi. Gitu ya, dianjurkan oleh pemerintah ya, program udah masuk program wajib. Karena gitu ya. ternyata kesini penelitian menunjukkan bahwa kekurangan zat besi itu banyak efek sampingnya. Jadi ternyata hipertensi pas dilihat zat besinya turun. Terus diabetes dalam kehamilan juga sama gitu. Terus belum lagi efek ke tumbuh kembang janin. Ternyata janin yang pertumbuhannya terhambat, ternyata pas dilihat ibunya kekurangan zat besi. Jadi memang efeknya banyak. Jadi memang disarankan untuk selalu mengkonsumsi zat besi. Oke, dokter Puji, karena waktunya juga terbatas ya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat berarti kan tadi kekebalan tubuh itu bagi ibu hamil harus dibangun dengan yang paling penting tadi nutrisi ya, gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin closing statement dari dokter Puji ini bagaimana untuk kita semua, khususnya nih mungkin yang akan merencanakan kehamilan juga, kan kita nggak tahu juga nih COVID-nya sampai kapan. Belum jelas juga kan ya. Jadi bagaimana menjaga kesehatan kehamilan saat pandemi COVID-19 supaya tadi ya dari segi fisiknya, mentalnya, semuanya tuh udah siap gitu. Jadi udah nggak kemakan lagi dengan info-info yang itu nggak benar, nggak akurat, tapi kita langsung dapat pelajari langsung dari dokter Puji nih sebagai ahlinya. Kira-kira bagaimana kesimpulan yang bisa ditekankan sekali lagi di akhir segmen ini? Silakan dok. Iya, untuk para bumil di rumah jangan takut selama masa pandemi ini. Yang penting kita tetap menjaga imunitas tubuh dengan berusaha makan makanan yang bergizi, dengan nutrisi yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna, dengan porsi yang cukup, jangan berlebihan, juga jangan kekurangan. Selain itu tetap menjaga agar mental kita tetap sehat dengan menyaring informasi yang penting aja yang kita cari, yang kita konsumsi ya, yang kita konsumsi. Lalu bila memang ada pertanyaan, tanyakan pada yang ahli, pada tenaga kesehatan yang dapat dipercaya. Selain itu, selain tadi makan, jangan lupa tetap berolahraga ringan untuk ibu hamil, tetap gerak ya, tetap bergerak, entah itu yoga atau jalan, atau bahkan mungkin berenang pun masih boleh untuk ibu hamil. Kalau berenang di tengah pandemi gini ya, kalau ada rumah sendiri. Kalau di rumah sendiri ada kolam renang ya, asik. Terus berjemur tetap itu penting sekali. Sama vitamin atau suplemen kehamilan untuk selalu dikonsumsi. Selain itu jangan takut untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk antenatal care yang sesuai anjuran. Paling tidak trimester 1 atau 2 kali, trimester 2
minimal 1 kali atau bila ada keluhan, dan trimester 3 1 kali setiap minggu. Oke, bagus banget ya penjelasannya tuh, terangkum semua seperti mahasiswa kedokteran kita nih, belajarnya banyak banget ya. Oke dokter, terima kasih ya telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, khususnya nih bumil-bumil yang lagi cemas-cemas kali di luar sana. Mudah-mudahan udah gak cemas lagi ya setelah mendengarkan penjelasan langsung dari dokter Puji ya. Baiklah, insya Allah berkah ya ilmunya selalu ya dok ya. Amin. Amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuni Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.